Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, balik lagi di channel Guru Obat 21 Media Informasi dan Edukasi. Nah, ini banyak komentar nih dari rekan-rekan guru. Min, tolong dong dicarikan soal-soal tes P3K yang sering muncul setiap tahunnya. Nah, kami akan bantu Bapak Ibu melalui channel ini. Kita to the point saja ke pembahasan soal-soalnya ya. Ini contoh nomor 1. Ya, perhatikan pernyataan berikut ya. Poin dari pertanyaannya adalah pernyataan di atas yang merupakan faktor penyebab kesulitan belajar yang bersumber dari dalam diri siswa adalah ada 4 faktor yang disebutkan. 1. Faktor-faktor situasi yang tidak kondusif yang dialami siswa. 2. Kapasitas belajar atau tingkat kecerdasan umum terbatas rendah. Kemudian kapasitas belajar atau bakat khusus tak sesuai dalam bidang tertentu. Keempat, populasi siswa di dalam kelas terlalu besar. Nah, pernyataan di atas yang merupakan faktor penyebab kesulitan belajar dari dalam diri siswa adalah, ya jawabannya adalah di bagian C, 2, dan 3, yaitu tingkat kecerdasan yang terbatas atau rendah. Yang kedua, bakat khusus tak sesuai dalam bidang tertentu. Ya, ini yang terkait dengan faktor internal, seperti itu. Kalau yang dua ini, situasi yang tidak kondusif itu kan dari luar siswa atau eksternal, dan kemudian jumlah siswa dalam kelas di nomor 4 juga ini adalah termasuk faktor eksternal. Jadi jawabannya 2 dan 3 yaitu C, Bapak Ibu. Kemudian, perhatikan pernyataan-pernyataan berikutnya. Dari pernyataan di atas ini, yang dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan belajar siswa yang memiliki motivasi dan minat belajar rendah. Jadi kalau ada kasusnya siswa kita motivasi dan minat belajarnya rendah, ya pernyataan yang dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan tersebut dari 4 ini yang mana? Kita lihat dulu. Pernyataan nomor 1, hindari saran dan pernyataan negatif yang dapat melemahkan semangat belajar siswa. Ini benar ya. Kita lihat dulu opsi B. Ciptakan situasi kompetitif antar sesama siswa secara sehat. Kemudian yang ketiga, jauhkan hukuman dan sanksi yang berat atas kelalaian dan ketidaktaatan siswa yang melanggar. Keempat, berikan penghargaan yang tulus terhadap peringkat kelas. Pernyataan yang dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan belajar siswa yang motivasi belajarnya rendah. Nah, jawabannya di sini adalah 1 dan 2, ya. Kenapa 3 dan 4 tidak termasuk? Kita lihat pernyataan nomor 3. Nomor 3, jatuhkan hukuman dan sanksi yang berat. Nah, tentu ini bukannya memberikan motivasi siswa yang lebih tinggi, ya, tapi justru bisa membuat siswa semakin down. Apalagi ada keterangan sanksi yang berat tentunya. Kemudian yang nomor 4 juga tidak termasuk karena berikan penghargaan yang tulus terhadap peringkat kelas. Maka yang diapresiasi di pernyataan nomor 4 ini adalah yang peringkat saja. Sementara dalam siswa ini yang memiliki motivasi dan minat belajar tentu bisa jadi peringkatnya dia di bawah. Nah, jadi dia juga butuh support. Butuh support. Bukan hanya yang ranking di kelas tapi juga yang tidak ranking, meskipun saat ini di kurikulum kan sudah tidak ada istilah ranking 1, ranking 2 sebenarnya, karena setiap anak itu memiliki potensi yang berbeda-beda, memiliki kecerdasannya masing-masing. Jadi jawabannya 1 dan 2, ya, atau A di sini opsi jawabannya Bapak Ibu. Di poin nomor 3, agar potensi peserta didik dapat berkembang secara optimal, maka dalam kegiatan pengembangan diri dapat difasilitasi melalui BK dan kegiatan ekstrakurikuler. Dalam KTSP, kegiatan pengembangan diri yang diampu melalui bimbingan konseling meliputi 4 hal. Ialah, nah ini terkait bimbingan konseling ya. A. Layanan pribadi sosial belajar dan intelijensi. B. Layanan pribadi sosial karir dan intelijensi. C. Layanan pribadi sosial karir dan belajar. Layanan pribadi sosial intelijensi dan belajar. Layanan sosial karir intelijensi dan belajar. Jawabannya adalah C, Bapak Ibu ya. Ini kami cantumkan kuncinya supaya Bapak Ibu tidak pusing-pusing lagi mencari jawaban di luar ya.
tapi sudah tersaji jawabannya, di mana ini akan menjadi pembelajaran sebelum Bapak Ibu menghadapi tes P3K nanti. Jawabannya Bapak Ibu, layanan pribadi, sosial, karir, dan belajar. Pribadi, sosial, karir, dan belajar. Soal nomor 4. Salah satu kegiatan guru untuk mengetahui tingkatan penguasaan kompetensi prasyarat peserta didik adalah A. Melatih siswa mengerjakan soal ujian nasional. B. Mengidentifikasi siswa yang mampu bahasa Inggris. C. Melakukan kegiatan pretest, melakukan post-test, atau ulangan harian dadakan atau spontanitas. Karena yang ingin diketahui di sini adalah tingkatan penguasaan kompetensi prasyarat peserta didik, artinya harus dilakukan di awal. Maka itu adalah C, yakni melakukan kegiatan pretest. Di nomor 5, kita lihat soal nomor 5. Manakah di antara pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan model konstruktivis dalam mengajar? A. Menyiapkan benda-benda nyata untuk dimanfaatkan siswa belajar, mengajarkan siswa untuk saling berinteraksi, membiarkan siswa berpikir dengan cara mereka sendiri, memberi tugas siswa untuk menghafal konsep tertentu, menjelaskan suatu konsep secara detail. Jawabannya Bapak Ibu adalah D. Memberikan tugas siswa untuk menghafal konsep tertentu ini. Sekali lagi, yang tidak sesuai Bapak Ibu dengan model konstruktivis. Jawabannya D. Ini menghafal ini sudah tidak sesuai dengan model pembelajaran ini Bapak Ibu. Nah, satu hal yang Bapak Ibu perlu hati-hati dalam menjawab soal seperti ini adalah Bapak Ibu harus teliti, karena ketika Bapak Ibu fokus pada model konstruktivitas saja, maka bisa kemungkinan Bapak Ibu menjawab A, B, C, atau E. Nah, kunci dari pertanyaan seperti ini adalah yang tidak sesuai. Kalau dalam poin ini, yang tidak sesuai dengan model pembelajaran ini. Jadi dia adalah bahasanya sama dengan soal kecuali. Ya, tentu Bapak Ibu tidak asing lagi dengan model soal seperti ini, soal-soal pengecoh, karena Bapak Ibu tentu juga sering membuat soal untuk siswa di mana memang ada dimungkinkan ada pengecoh dalam setiap soal itu. Nah, jadi jangan sampai Bapak Ibu juga ikut terkecoh dalam mengerjakan soal P3K. Harus dibaca baik-baik, teliti, tapi tetap tidak santai dalam membaca, karena Bapak Ibu tetap harus memperhitungkan waktu dalam mengerjakan soal Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah video bagian 1 dari pembahasan soal P3K. Kami akan cari lagi yang paling sering muncul di soal P3K setiap tahunnya, atau paling tidak mendekati ya, yang iramanya sama dengan soal-soal yang muncul tahun lalu. Kita jumpa di video berikutnya, di video part 2 membahas soal-soal P3K Bapak Ibu. Kalau videonya sudah ada, kami akan cantumkan linknya di deskripsi. Silahkan dicek kalau sudah ada. Kalau belum ada, linknya di deskripsi. Kalau tidak ada di deskripsi, silahkan Bapak Ibu langsung buka video dari channel ini, menemukan video-video pembahasan soal P3K. Sampai jumpa di video berikutnya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.